Jawab dulu. Jadi, siapa yang ingin Indonesia bubar? Yang pasti bukan Amerika. Karena utangnya Indonesia sama Amerika banyak. Ya kan? Yang pasti bukan Cina. Karena utangnya juga banyak. Kalau Indonesia bubar, siapa yang membayar utang? Nah, ini mau kita bahas. Jadi, menurut saya, tidak ada negara manapun yang ingin Indonesia bubar kecuali Islam. Beberapa bulan lalu. Akhirnya baru terangkat ke permukaan ke media. Dia menggunakan salib di setiap kali pidato. Oleh sebab itu negara Amerika ini diselamatkan oleh karena iman Kristen. Itu kalau tidak ada kekristenan di Amerika sudah lama kiamat. Saya cuma kasih contoh Pak Bahari. Saya, Dulu ya, Pak Frans biasanya pendek ya, aja. Habis ini ya. Pak Teddy. Pak Frans dulu, silakan Pak Frans. Habis Pak Frans, Pak Teddy. Ya, baik. Terima kasih Pak Paul. Selamat malam. Eh, saya agak kaget juga melihat judulnya yang dibuat sama Pak Paul malam hari ini. Indonesia bubar 5 tahun. Jadi saya justru melihatnya begini. eh, Timbul pertanyaan loh. Siapa yang paling diuntungkan kalau seandainya Indonesia bubar? Kemudian pertanyaan kedua, apakah yang membuat Indonesia ini bubar? Dan bagaimana kalau seandainya Indonesia ini bubar? Pertanyaan yang paling sensitif itu, apakah, ini tolong dijawab, apakah Kristen menghendaki Indonesia bubar? Itu aja dari saya pertanyaannya 4. Terima kasih. Jawab dulu. Jadi, siapa yang ingin Indonesia bubar? Yang pasti bukan Amerika. Karena utangnya Indonesia sama Amerika banyak. Ya kan? Yang pasti bukan Cina. Karena utangnya juga banyak. Kalau Indonesia bubar, siapa yang membayar utang? Nah, ini mau kita bahas. Jadi, menurut saya, tidak ada negara manapun yang ingin Indonesia bubar kecuali Islam. Kecuali Islam. Kalau Indonesia tidak bisa diislamkan, maka buat Islam mendingan bubar. Hmm, Hanya itu caranya. ya Dari dulu kan, fundamental. Majapahit kan, Ya. caranya apa? Dibubarin Majapahitnya supaya bisa diislamkan. Itu yang terjadi. Hmm. Bukan masalah ekonomi, bukan masalah apa namanya investasi. Masalahnya ini adalah otak yang di selangkangan itu, ya kan? Ideologi selangkangan itu masalahnya. Jadi bukan siapa yang diuntungkan, tapi siapa yang paling rugi kalau Indonesia bubar. Cina, Singapura, Jepang. Yang paling rugi ya negara-negara pada investor. Siapa yang membayar? Siapa yang membayar Hmm. utangnya? Itu repot sekali itu. Ya kan? Nah, nanti yang selanjutnya nanti saya bahas lagi. Tapi ini biar Pak Teddy dulu. Ya. Apakah Pak, orang Kristen Pak pengen Paul, Indonesia bubar? Enggak. Pak Paul, Orang Kristen ingin Indonesia boleh, tetap bersatu. boleh Pak Paul. Kita juga kan harus melihat sejarah. Kita harus melihat sejarah. Sejarahnya, eh, siapa sebenarnya yang paling diuntungkan kalau Indonesia bubar? Kan kita punya sejarah agresi militer pertama, agresi militer kedua, pemberontakan Nggak ada hubungannya. Permesa, Udah nggak ada hubungannya. Permesa. Lah, Nggak ada itu kan hubungannya. histori, histori Pak. Iya, tetapi sebenarnya Indonesia rugi ketika Belanda keluar dari Indonesia. Indonesia itu paling rugi. Langsung turun. Indonesia itu makmur, ya Nusantara itu makmur di zaman Belanda loh. Begitu selesai zaman Belanda, utangnya nambah terus loh. Iya kan? Ya Harus benar-benar. diakui. Benar. Mau tidak mau, Anda semua menikmati peningkatan tanpa ada modal dari Belanda. Ya Indonesia bikin jarum aja nggak bisa. Sampai hari ini bikin jarum aja nggak bisa.
sampai detik hari ini, Sama bambu runcing ya. ya kan? Menang perang, nggak pernah menang perang Indonesia, nggak pernah menang perang. Pak Paul, Bahkan kok beda jawabannya dengan anu ya, dengan AI ya? kalau artificial intelligence itu, ChatGPT itu ya dibikin oleh orang masuk-masukan tuh, banyak-banyakan masukan tuh. Semakin banyak yang dimasukkan, maka dia AI itu akan ngambil yang mayoritas. Iya, random ya. Makanya dosen saya di Haifa melarang kami menggunakan AI. Dilarang ya, kita dilarang menggunakan AI. Karena menurut dia nggak benar, hasilnya itu nggak benar semua. Coba tanya tentang hal Yahudi. Wah, AI mungkin nyalakan orang Yahudi terus. Ya kan? Nah, itulah. Ya, karena apa? Nanti di akhir zaman, ya sekarang ini, siapakah yang paling sering rajin menginput AI? Orang Islam. Di akhir zaman, Wahyu 13. Ya, kalau Anda tanya apapun tentang Islam, Anda nggak bisa. Anda tidak akan bisa menjelek-jelekan Islam. Tidak akan bisa menyudutkan Islam. Begitu kamu tanya tentang Kristen, jelek semua. Ya, coba deh. Ya, ya itu, ya, AI itu mengerikan loh ya, karena diproduksi oleh kafir, tapi dimanfaatkan oleh orang-orang Islam. Nanti berhala yang bisa bicara itu, ya itulah patung yang bisa bicara itulah, itu tadi Al-Mahdi itu, ya, pakai sama Islam itu nanti, serem ya. Terima kasih Pak Paul. Terima Ya, kasih. Bang Ya, Besta, silakan. Shalom teman-teman, saya Kita coba belum menjawab yang lain-lain ya, ini kita masih ya, alur dulu masing-masing ya, ya, sama majuan ini, silakan. Kita belum ya, diskusi. ya, tapi baca ya, saya nggak mau kasih referensi buku. Cuma dikatakan ada dua presiden Amerika dan Cina ketemu, muncul filosofi di situ. Dia katanya Amerika lagi menurun, itu sejenis gunung, Amerika lagi turun, si Cina lagi naik. Ini orang Amerika itu lagi mau membungkuk turunnya, karena dia lagi turun dari puncak turun. Nah, sekarang Cina dari bawah naik ke atas. Nah, itu dia filosofi itu. Nanti Anda baca itu apa di pengertian itu. Nah, semua kita bicara tentang, kadang-kadang saya bilang kemarin, selalu mau mengatakan, Pak, kita jujur ya. Angka-angka kita bisa dustai, kenyataan tidak. Itulah jelek kita dalam berdiskusi. Oke, kita kembali cerita. Sekarang saya mau nanya, Cina itu memahami penganut ekonomi apa gitu. Baru kita masuk ke Amerika itu menganut ekonomi apa. Kemudian kita masuk ke sistem negaranya itu, dia menganut apa. Itu dulu dasar pemikiran ideologis baru kita bicara perdagangan. Kalau tidak didasarkan dari kita akan kabur ke depan apa landasan pijak kita. Umpamanya kita bilang ini Cina ini partai komunis. Siapa yang jadi presiden dia adalah ketua partai. Kemudian rakyat itu tidak bisa bergerak karena dia menggunakan sistem apa? Dalam pemerintahan. Pemerintahan barangkali komunisme. Ya. Di sana tidak ada demokrat, tidak ada demokrasi. Keputusan ada ke dia. Nah, sekarang persoalannya, kebudayaannya itu kembali ke Cina. Cina itu bicara kebudayaan ya, bukan bicara pembangunan ekonomi. Kita bahas pembangunan ekonomi. Cina itu punya penganut, saya bilang tadi, komunis garis keras itu. Itu aja dulu dasar bagaimana komunis akan memimpin suatu negara. Dan rakyat itu satu kali akan digilas oleh komunis. Itu dikatakan oleh orang Cina sendiri. Mau dia Han, mau dia Konghucu, mau dia Mencius, sama itu. Kebudayaan Cina itu. Kuncinya dia adalah menganut uh, sistem ekonomi sosialis. Kemudian kita masuk ke sistem pemerintahan adalah komunis. Itu dulu. Baru kita bertanya, kalau di Amerika itu bagaimana? Itu ada sistem apa? Check balances. Di sana ada Mahkamah Agung. Di Cina ada Mahkamah Agung. Ada, tapi di bawah kekuasaan presiden. Dia pemerintah absolut. Apa aja dia boleh lakukan. Untuk menghalalkan segala cara. Itulah pemimpin Cina.
Saya tidak mau melihat dari segi itu ya, pertumbuhan ekonomi. Bilang Cina itu saya bilang pengaruh daripada doktrin itu saya bilang. Sosialisnya, kapitalismenya, lain sebagainya, Marxnya, ya, anti Tuhan lah, ateis lah, itu sudah ada masuk ke dalam ranah dia. Kemudian kita lihat masalah apa itu bagaimana terjadi apa revolusi kebudayaan, dia bantai orang seperti hewan aja, tapi tidak ada yang bisa dihukum. Nah, itulah keputusan itu. Nah, sekarang kita kembali ke Amerika. Teman-teman di Amerika, saya ulang, karena mungkin wawasan sempit ya, saya bilang aja wawasan sempit. Kalau saya bilang dari dulu, mudah-mudahan FBI sama CIA tidak tangkap saya. Karena saya sedikit membongkar Amerika. Amerika itu, Pak Paul, dia sudah selesai dengan rakyatnya. Dampak pengaruh ekonomi dunia, mau dia gejolak, tidak akan berpengaruh kepada rakyat Amerika. Kalau Pak Bahar itu ngomong, bohong adanya. Saya bilang aja bohong. Karena dia melihat di tingkat atas, tapi dia tidak ke bawah gitu. Kalau Anda ke Amerika, saya bilang, Ya saya nggak boleh coba ya. begitulah, bukan bohong. Oh Maksudnya enggak, iya Pak, enggak bisa Pak. Beda Pak, Iya. saya cuma suka orientasi wawasan Pak. Oke, Bukan, oke. iya Ya, saya nggak nah, mau ini itu. Kabari punya hak jawab ya. Iya, boleh Silakan jawab. lanjut, Pesta. Saya ya tanya kan, saya dengar seorang pintar dari Cina mengatakan perkembangan Cina itu yang dijelaskan Pak Bahari itu sebenarnya bahasa Pak Paul hanya di pinggiran kota Cina yang itu berkembang. Kira-kira ya daratan Amerika landasan Cina itu cuma 20%. 20% dihuni oleh penduduk Amerika Cina yang ada di pinggiran kota tapi ke dalamnya enggak. Nah, saya bilang di Amerika, Pak. Bapak mau tanya Amerika, dari San Francisco, Bapak tarik mundur sampai di New York. Fasilitas umum, fasilitas sosial, fasilitas apa Pak sudah selesai. Amerika enggak butuh tadi bilang nikel, enggak usah butuh apa Pak. Enggak butuh besi. Coba datang ke Amerika. Amerika enggak usah butuh energi lagi, Pak. Mau minta energi dari mana? Boleh tanya balik sama saya. Apa energi Amerika? Pak, sepanjang Idaho, ya, Wyoming, sepanjang Utah, Pak, Bapak lihat itu baling-baling itu, yang kincir angin itu, belum Pak tenaga matahari. Saya nggak bicara tenaga air atau tenaga nuklir yang ada di South Carolina, yang saya pernah lihat semua. Baru saya turun dari dari New Hampshire sampai Key West. Saya lihat semua karena saya senang. Mulia Washington, Boston, mau ke tengahnya Pak South Dakota, North Dakota, semua saya ada kunjungi. Negara ini sudah selesai, Pak. Karena sudah selesai apa? Karena negara ini bertuhan. Karena ini negara ada alat kontrol, Pak. Presiden salah sesuatu, ada DPR yang tegur. Ada Kongres, ada Senator. Ini jangan cuma ngomong presiden punya keputusan. Itu Pak, ada alat kontrol di belakang. Sehingga mereka membiarkan itu. Karena perkataan dia benar. Kemudian Pak, hari ini, dia bikin apa? Holy Week. Karena semua mendengar di sini ada orang yang bertuhan, ada yang tidak bertuhan. Saya percaya ada ateis di sini, ada yang unbeliever dan believer. Saya cuma masuk ke believer. Di Amerika ini terbangun Pak karena Alkitab itu. Alkitab itu yang menciptakan demokrasi itu. Ada alat pengawas. Sehingga negara ini sudah terbangun. Penyampaian saya di sini Pak. Negara Amerika ini lagi mempermainkan, saya bilang jangan mempermainkan ekonomi dunia ini. Ya. Tetapi bukan dalam konteks masalah kebudayaan itu Pak, doktrinnya itu. Tadi bicara Cina dengan gampang kok, cheatingnya Cina itu luar biasa Pak. Itu cheating itu Cina Pak. Dari dulu saya masih di Manado, hidup di Manado Pak. Barang-barang made in Jepang yang asli untuk Toyota, Honda. Di-cheating oleh Cina, dikutip yang palsu. Akhirnya sama bilang KW1, KW2. Waktu masuk ke toko, ambil yang asli Pak, made in Jepang. Mana franchise-nya berani Jepang menuntut, oh ini
ciptaan saya. Hampir semua bidang produk kendaraan dimanipulatif oleh Cina. Tapi itu yang dibilang apa tadi? Donald Trump. You punya tipu-tipu, lebih datang pada supaya you jangan tipu-tipu. Tetapi itu realitas. Tetapi bagi saya sebagai orang itulah dinamika, itulah fenomena. Fenomena itu kita biar aja berlalu, cuman penafsiran kita bagaimana. Yang saya mau sampaikan ulang di sini ya, Amerika itu Pak sudah selesai dengan jangan lagi berdalil begini Amerika ini surplus ini atau dikatakan ada kekurangan ini enggak. Amerika, saya mau ulang lagi Pak Paul. Minyak Amerika Pak, kalau Bapak ke Delaware, Bapak lihat berapa ribu juta barangkali tampungan minyak. Itu cuma di salah satu state kecil. Belum Bapak lihat New Jersey, belum Bapak lihat di uh, Maryland. Baru Anda turun ke South Dakota, turun ke Florida. Lihat itu tampungan minyaknya beribu-ribu itu. Baru bertanya saya, gila ini Amerika. Belum eksplorasi, tapi minyak yang dia simpan sudah berapa juta barel saya pikir. Kemudian kita bicara logam, Pak. Di Amerika, Bapak lihat, semua pesawat-pesawat yang dalam tahun 60-an, mereka tidak pernah daur, Pak. Biarkan bertahan hidup di Arizona. Amerika pinter. Bapak datang ke sini, ke Jang. Mobil yang beredar di Amerika di jalan raya itu, Pak, dengan jumlah mobil di Jang itu, Pak, sama, Pak. Tidak didaur, Pak. Mau logam mau logam apa, besi lah, mau logam aluminium lah, nggak didaur. Dibiarkan begitu, Pak. Ini di belakang rumah saya itu, Pak. Ribuan hektar itu. Mobil bekas. Kemudian saya mau ulang lagi. Saya lihat semua yang jalur train, yang sudah tidak dipakai jalur trainnya, mereka tidak pesentuh besi-besinya di situ. Biarkan dia tertanam. Itu Amerika, Pak. Saya kemarin lewat ke Utah, Pak. Saya lihat jutaan mobil yang berkaratan. Nggak dibiarkan. Mereka nggak kelola. Nah, ini keunggulan Amerika. Belum saya bicara pertanian, Pak. Belum saya bicara pertanian. Bapak ke Idaho. Datang dulu ke Amerika lah. Datang dulu ke Amerika. Baru ngomong Amerika gitu. Itu maksud saya. Jangan kita ngomong-ngomong Amerika ke permukaannya. Datang dulu ke Amerika. Lihat. Kemudian Bapak datang ke Amerika. Injaklah ke New York. Baru Bapak lihat berapa juta turis. Sampai saya bingung sendiri. Masuk ke Liberty. Hampir setiap hari dulu saya ke situ. Karena saya buat taman. Saya langsung berpikir bagaimana divisa Amerika ini. Tidak bisa dikalahkan, negara ini sudah lagi menurun, Pak. Bukan menurun dalam konteks ekonomi, enggak. Orang yang berjalan lagi menurun, membongkok sehingga mereka malas. Karena sudah cukup, sudah selesai urusan mereka. Bapak bisa jaminan kesehatan sudah kelar. Bapak bicara hukum sudah selesai, Pak. Bapak bicara pendidikan sudah selesai. Di sini tidak ada gejolak, Pak. Yang menjadi gejolak di Amerika cuma satu. Di mana ada doktrin-doktrin Islam yang dibawa oleh orang luar mau mengenai target-target mahasiswa rakyat Amerika yang sudah mapan. Ternyata orang yang bikin demo itu adalah orang-orang imigran ya, dari luar datang ke Amerika baru bikin demo. Tapi tidak tahu, Pak, demonya apa? Bukan demo ketidakpuasan karena jaminan sosial, bukan ketidakpuasan karena makan, bukan, Pak. Demo karena menyebabkan itu kebencian. Ya, mari teman-teman, hari ini saya bilang saya luar biasa Donald Trump. Saya bilang Donald Trump baru orang yang beriman pertama di Amerika yang dikatakan oleh pastor, dia tidak pernah mendengar walaupun dia bukan seorang pendeta, ya. Dia membawa sermon, dia membawa preaching seperti seorang pendeta. Itu yang dikatakan oleh pendeta Franklin Graham waktu dia tentang Donald Trump. Begitu juga saya puji Corona Leavitt selalu menggunakan salib yang sediskusi beberapa bulan lalu.
Akhirnya baru terangkat ke permukaan ke media. Dia menggunakan salib di setiap kali pidato. Oleh sebab itu negara Amerika ini diselamatkan oleh karena iman Kristen. Itu kalau tidak ada kekristenan di Amerika sudah lama kiamat. Saya cuma kasih contoh Pak Bahari. Saya, bukan saya melawan ya. Dari pandangan sejarah, saya ulangi lagi. Dunia ini Pak, kalau yang menjadi negara superpower pertama Cina, sudah lama kiamat Pak. Janganlah jauh-jauh, Vietnam lah. Masih perang Vietnamannya Pak, mereka cara membantai orang luar biasa. Karena komunisnya itu tidak mengenal Tuhan. Dia bunuh orang aja gitu. Itu ajaran Karl Marx Pak. Kamu sistem ekonomi itu kejahatan yang dihantam oleh Donald Trump sebenarnya. Masalah doktrin, bukan masalah perdagangan itu. Kemudian saya bilang, kita kan diajarkan di Alkitab, jangan mencuri. Kalau orang ini, itu Amerika ajaran begitu loh. Dia mencuri, beda dengan Cina. Cina itu dari dulu, setahu saya waktu masih di kampung, cheating gitu Pak. Maling itu. Saya kan, karena saya di apa ya, waktu itu adik saya tukang underdeal mobil, tukang bikin motor yang cepat. So, tiap barang itu made in China Pak. Tapi nggak di itu. Nah, inilah saya bilang salah satu kelemahan yang kita pandang Bapak. Ini persoalan di dunia ini adalah persoalan doktrin, bukan persoalan perdagangan. Taruhan saya kalau tidak masuk ke situ. Kenapa lebih dekat Cina sama Vietnam? Karena kekomunisannya Pak itu. Dua-dua itu saling jahat, pikiran jahat. Orang sudah tahu tapi masih dibela. Oh kenapa dia ke Vietnam? Sederhana aja. Bagaimana barang di Cina itu kirim ke Vietnam, Vietnam kirim ke Amerika. Karena Amerika terbuka lebar-lebar pada itu yang dilakukan oleh Cina. Tapi kita masih bilang begini, oh karena begitu. Bukan begitu. Itu kan benar kan? Barang Cina, produk Cina, kirim ke Vietnam, dibuatan made Vietnam, maka dikirim ke Amerika. Itu cheatingnya Cina. Belum lagi dia cheating ke Indonesia, Pak. Luar biasa. Di Indonesia, dia ambil sumber daya alam yang ada di Indonesia, dikirim ke Cina. Nanti Cina keluar seolah-olah dia produksi itu. Kenapa milik Indonesia gitu. Tapi pemerintah Indonesia kan goblok, saya bilang dari dulu. Dari dulu itu. Enggak terbaca. Oh, masih kita bangga, oh, ini investor Cina gali nikel, gali ana gitu. Iya tahu, kita tahu. Tapi dia ambil barang itu, dia bawa ke Cina, nanti dia ke ekspor keluar. Seolah-olah dia nomor satu pemilik nikel di dunia. Itu cheatingnya Cina. Tapi kita itu aja yang sederhana. Kalau kita jujur membela, ya, like dan unlike. Ya. Saya tidak itu ya menerima narasi-narasi cerita dari Pak. Itu saya dengar dari awal Pak Bahari punya cerita. Tapi ada unsur subjektif. Tidak ada unsur objektif. Karena apa saya mau katakan di situ? Karena tidak pernah melihat realita yang sebenarnya. Saya tanya dari dulu, kalau kita jujur, kenapa Indonesia nggak mau bergabung dengan Australia? Atau lebih dekat ke Singapura? Atau kita lebih dekat ke negara-negara barat yang maju? Kenapa sih kita mau bergaul dengan negara mundur? Itu aja saya kalau jadi dosen, kalau saya jadi guru di SD, SMP, SMA, saya akan mengajar. You kalau bergaul ingin maju, bergaul dengan orang yang maju. Bukan jangan bergaul dengan orang muda. Itu masih SMP guru saya udah ajarkan. Masih teringat di kepala saya. Nah, soal kita harus bergaul dengan orang yang maju. Gitu. Jangan bergaul dengan orang yang mundur. Orang yang sifatnya thinking negatif. Kalau kita bergaul dengan orang tinggi pos, kita akan positif turun berpikirnya. Nah inilah gambaran saya. Saya cuma mengatakan bahwa negara Amerika ini diberkati karena ada Yesus Kristus, ada iman, ada faith di negara ini. Kepemimpin-pemimpinnya luar biasa. Beberapa minggu lalu Donald Trump perintahkan semua di community apa di sekolah, ya, di halls, di militer harus beriman, ada faith. Dulu Joe Biden faith-nya saling untuk bikin apa kesetaraan, dia katakan faith dalam bentuk LGBT. Sekarang dirubah oleh Donald Trump. No, faith in Jesus Christ. Itu yang luar biasa di Amerika. Sekarang bagi saya Amerika ingin merubah ya
dunia ini dengan kultur kembali kepada kita beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Seperti Winston Churchill katakan, Perdana Menteri Inggris. Ya. Oleh karena Alkitab, maka moral dan etika orang Inggris itu hidup. Nah, pesan saya ini bukan perdagangan, pesan saya adalah iman. Kembali kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat. Kalau bukan ada demokrasi, negara ini sudah hancur. Amerika pun ini kalau bukan demokrasi, negara ini sudah hancur. Oleh sebab itu, Donald Trump itu berpikir, saya bilang, dia bukan berpikir pribadi, dia punya advisor luar biasa. Dia ada Elon Musk, ada John F. Saudaranya Kennedy. Semua banyak orang pintar di belakang dia. Tapi jangan fokus berpikir tentang Donald Trump loh. Karena kita kadang jadi cetek berpikir. Dia itu ada advisor di belakang orang yang luar biasa. Terutama dia diberkati Tuhan. Kita tidak pernah bercerita bagaimana seorang presiden ditembak. Sasarannya cuma telinga. Kalau Tuhan berkehendak seperdetik aja dia menggeleng kepala, pas di testa itu, Pak, di tengah-tengah kepala. Baru bertanya, kenapa dia tidak dimatikan waktu itu? Karena ada anugerah Tuhan. Kemudian saya bilang ulang, Pak, Donald Trump itu kalau dia berpikir ekonomi, Pak, dia orientasi, Pak, adalah kejujuran, kebenaran, keadilan. Demi kesejahteraan rakyat itu dia buat. Oleh sebab itu saya katakan tadi dari pertama, sudah selesai negara ini dengan rakyatnya, Pak. Bicara apa aja, Pak. Tapi datang ke Amerika loh. Bukan ngomong gitu, datang. Dia sudah selesai. Cina belum selesai, Pak. Cina belum selesai. Dia masih jauh, Pak. Dia masih mau naik gunung, Pak. Masih capek dia mau naik gunung. Amerika sudah lagi turun gunung. Sudah selesai dia. Apa mau bicara infrastruktur sudah selesai, Pak. Dia sudah selesai, Pak. Dia nggak usah bikin kereta cepat, Pak. Dia sudah selesai dengan perhubungan. Semua dia sudah selesai. Coba Bapak, Pak Bahari argumentasi saya dengan Amerika. Apa? Di mana kelemahan Amerika? Tidak ada. Tapi yang realistis sih, yang lebih kenyataan untuk mengenal kehidupan masyarakat. Ya kalau tidak mengenal kehidupan masyarakat ya saya nggak tahu. Yang penting mengenal di dalam kehidupan masyarakat, kesejahteraan, kemakmuran rakyat. Luar biasa saya bilang Amerika. Amerika sangat-sangat luar biasa.